Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan belajar tentang menghitung panjang busur dan luas juring lingkaran. Sebelum menghitung panjang busur dan luas juring lingkaran, kalian harus mengetahui beberapa unsur lingkaran. Yang pertama, di sini ada garis A ke B. Jadi dari titik A ke titik B itu dinamakan diameter. Di mana diameter ini dia garis yang harus melewati titik pusat, ya. Kalau dia tidak melewati titik pusat, berarti dia bukan diameter. Lalu AP. AP ini adalah jari-jari. Dari titik A ke P ini atau ke titik pusat ini dinamakan jari-jari. P ke B juga dinamakan jari-jari. P ke C juga dinamakan jari-jari. Jadi jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter. Lalu AC, lalu CB atau BA. Nah, ini dinamakan busur. Jadi busur itu adalah garis lengkung yang berada di keliling lingkaran. Lalu di sini ada tanda seperti ini dinamakan sudut pusat. Sudut pusat itu letaknya di titik pusat. Lalu P ini adalah titik pusat. Nah, di sini sudah dituliskan rumus-rumusnya ya. Nah, di sini untuk mencari D itu tadi adalah 2 kali jari-jari. Kalau R, jari-jari yaitu setengahnya diameter. Nah, di sini luas lingkaran. Berarti kalau luas lingkaran itu pi R kuadrat. Dimana kalau pi itu nilainya, kalau jari-jarinya bisa dibagi 7, berarti dia 22/7. Tapi kalau pi-nya nggak bisa dibagi 7, maka dia pakainya 3,14. Jadi 22/7 kalau jari-jari atau diameternya bisa dibagi 7. Lalu kalau 3,14 kalau jari-jari atau diameternya nggak bisa dibagi 7. Lalu untuk keliling lingkarannya yaitu 2 pi R. Nah, di sini rumus pertama. Jika diketahui hanya satu juring ya, yang diketahui hanya satu juring dan yang ditanya hanya satu juring, maka pakai rumus ini. Nah, ini tadi sudut pusat per 360 sama dengan panjang busur per keliling lingkaran sama dengan luas juring per luas lingkaran. Lalu untuk rumus yang kedua, di sini jika diketahuinya lebih dari satu juring, maka pakai rumus 2 juring. Di sini pakai sudut pusat yang pertama. Di sini sudut pusat kedua. Di sini panjang busur pertama per panjang busur kedua, lalu luas juring pertama dan luas juring kedua. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Oke, untuk contoh yang pertama, suatu kue berbentuk lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Kue tersebut kemudian dibagi menjadi 6 bagian yang sama. Ukuran sudut pusat masing-masing potongan adalah, nah, kalau kita gambarkan, misalkan di sini kue ya. Kuenya bentuknya lingkaran. Lalu di sini kita kasih titik pusat atau titik tengah. Dengan jari-jari 14, berarti ini jari-jari ya. 14. Nah, kue tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Berarti satu lingkaran ini kita bagi menjadi 6 bagian. Karena yang ditanya adalah sudut pusat, berarti kan kalau total derajat sudut lingkaran itu adalah 360 derajat kan. Karena yang ditanyanya adalah sudut pusat, maka 360 derajat ini kita bagi dengan 6 bagian. Jadi setiap potongnya akan menjadi 60 derajat. Jadi ukuran sudut pusat masing-masing potongannya adalah 60 derajat. Kalau dibagi menjadi 5 bagian, berarti ini dibagi 5. Jadi di sini kalian lihat lagi pertanyaannya ya, karena di sini ditanyanya adalah sudut pusat, maka kita tinggal sudut pusat penuhnya dibagi menjadi 6 bagian. Ya, untuk contoh soal kedua, diketahui juring lingkaran dengan ukuran sudut pusat 180 derajat. Jika luas juring tersebut adalah 157 cm persegi, pokoknya kalau luas itu harus ada perseginya ya, atau kuadrat. Jadi ini menandakan luas. Maka diameter lingkaran tersebut adalah, nah, dari pertanyaan ini, di sini hanya diketahui satu juring ya. Jadi, kalau satu juring berarti kita memakai rumus yang pertama, yang ini. Nah, di sini diketahuinya sudut pusatnya adalah 180 derajat. Lalu luas juringnya adalah LJ sama dengan 157 cm persegi. Yang ditanya adalah diameter. Nah, kalian untuk menentukan mana yang dipakai, kalian lihat yang diketahuinya saja. Di sini yang diketahui adalah sudut pusat, berarti ini kita pakai. Lalu sama luas juring, berarti ini yang kita pakai.
Jadi yang ini kita pakai dan yang ini yang kita pakai. Ya, berarti sudut pusatnya adalah 180 derajat per 360 derajat sama dengan luas jurinya adalah 157 per, nah luas lingkarannya kita cari. Luas lingkaran itu tadi rumusnya adalah pi r kuadrat ya. Untuk soalnya di sini kebetulan pi-nya sudah diketahui ya, yaitu 3,14. Jadi di sini kita tuliskan pi-nya 3,14. Tadi lupa untuk menuliskan ya. Oke, terus R-nya belum diketahui, berarti kita tuliskan R kuadrat. Jadi luas lingkarannya adalah 3,14 R kuadrat. Lalu kalau sudah seperti ini boleh disederhanakan ya. Nah, 180 sama 360. Sama-sama bagi 18 bisa, berarti sama-sama bagi 180 ya, berarti ini 1 dan ini 2. Jadinya 1/2. Sama dengan 157 per 3,14 R kuadrat. Kalau sudah seperti ini kalian tinggal kali silang. 1 kali 3,14 R kuadrat berarti 3,14 R kuadrat. Sama dengan 157 kali 2. 7 kali 2 14. 5 kali 2 10 tambah 1 berarti 11. 1 kali 2 2 tambah 1 3 berarti 314. Lalu R kuadrat sama dengan 314 dibagi dengan 3,14. Kalau kalian ada desimal seperti ini, kalian ubah dulu menjadi pecahan biasa. Berarti 314 dibagi 3,14. 314 dibagi 314 per 100 ya. Karena di sini belakang koma ada 2 angka jadi per 100. Kalau belakang koma 1 angka berarti per 10. Lalu 314 dikali 100 per 314. Oke. Nah, ini bisa ya dibagi. Jadinya 100. Jadi R kuadrat sama dengan 100. Maka R sama dengan akar 100. Nah, ini ada kuadrat berarti menandakan akar ya. Berarti R sama dengan 10. Akar 100 adalah 10. Karena yang ditanyanya adalah diameter, berarti tadi diameter itu adalah 2 kalinya jari atau 2R, maka 2 kali 10 jadinya 20 cm. Jadi kalau satuan luas itu dia persegi ya. Kalau satuan diameter atau jari-jari berarti dia cm aja. Oke. Ya, contoh ketiga, tentukan panjang busur lingkaran yang diketahui sudut pusatnya 35 derajat dan jari-jarinya 7 cm. Nah, di sini yang diketahui adalah sudut pusat yaitu 35 derajat dan jari-jarinya adalah 7 cm. Yang ditanya adalah panjang busur atau PB. Nah, di sini kalian lihat karena di sini tadi kan rumusnya adalah sudut pusat per 360 derajat terus PB per keliling sama dengan LJ per luas lingkaran. Nah, di sini yang diketahui adalah sudut pusat, berarti kita pakai yang ini. Lalu diketahuinya jari-jari, lalu yang ditanya adalah PB. Berarti kita pakai yang ini, yang ada PB-nya. Nah, kita substitusikan berarti 35 derajat per 360 derajat. Sama dengan PB-nya yang ditanya per keliling lingkaran. Kita cari. Keliling lingkaran adalah 2 pi R. Nah, 2 dikali pi-nya. Kita lihat jari-jarinya. Jari-jarinya adalah 7 ya. Karena bisa dibagi 7, maka kita pakai 2 per 7. Dikali jari-jarinya adalah 7. Sama dengan, nah ini bisa dicoret ya. 2 kali 2 yaitu 44. Oke. Nah, di sini bisa disederhanakan ya. Berarti 35 sama 360. Sama-sama bagi 5, yaitu 7 dan 72. Berarti 7 dikali 44. 4 kali 7 adalah 28. 7 kali 4, 28 tambah 2 adalah 30. Terus sama dengan 72 kali PB, berarti 72 PB. Maka 308 dibagi 72 sama dengan PB. Maka PB-nya adalah, oke, kita kalikan. Oke, kita bagi. Nah, karena 72 di sini belakangnya 8, berarti 2 kali berapa yang belakangnya 8? Kita coba 72 kali 4.
2 kali 4, 8. 7 kali 4, 28. Jadi kita pakai yang ini, berarti ini 72, di sininya 4. 4 kali 72 tadi 288, dikurang 0, kemudian ini 2, 10 kurang 8, 2. Lalu di sini jadi koma ya, karena 20 bagi 72 nggak bisa. Lalu 200 kita tambahkan 0, 200 bagi 72. Ya, 200 bagi 72 kita coba 2 ya. 72 kali 2, 4. 7 kali 2 itu 14. Kalau 72 kali 3, 2 kali 3, 6. 7 kali 3, 2, 1. Berarti ini kelebihannya. Berarti kita pakai yang 2. 2 kali 72 tadi 144. Berarti dikurang. Ini 19. 10 kurang 4, 6. Ini 5, 56. Berarti di sini kita tambahkan 0 ya, 560 bagi 72. Kita coba lagi 72 kali 8. 2 kali 8, 16. 7 kali 8, yaitu 56 tambah 1, 57. Oke, karena ini kelebihan, berarti kita cari 72 kali 7. 2 kali 7, 14. 7 kali 7, 49. Tambah 1, 50. Berarti kita pakai yang 7, berarti di sini 4,27. 7 kali 72 yaitu 504. Nah, di sini kita kurang, ini pinjam 10 kurang 4, 6, 56. Oh, ternyata sama lagi. Berarti di sini akan 2777. Maka kita bulatkan menjadi 4,28 cm. Jangan lupa. Ya, untuk contoh terakhir, di sini diketahui OC sama dengan 14 cm. Nah, kalian perhatikan OC. O dari titik pusat ke titik yang keliling lingkaran ini. Berarti dia adalah jari ya. O ke B juga jari-jari. O ke A juga jari-jari. O ke D juga jari-jari. Kalau satu jari-jari itu sudah mewakili semuanya. Berarti R-nya adalah 14 cm. Lalu panjang busur DC. Berarti panjang busur DC-nya yang ini itu adalah 22 cm. Lalu sudut AOB adalah 40 derajat. AOB berarti 40 derajat di sini. Nah, di sini sudut DOC-nya udah kelihatan ya. Di sini ada tanda siku-siku berarti 90 derajat. Tentukan panjang busur AB dan luas juring COD. Nah, di sini untuk yang pertama kan yang ditanya adalah panjang busur AB. Nah, untuk melihat panjang busur AB, ternyata panjang busur DOC sudah ketahuan ya. Jadi salah satu panjang busur juring lainnya sudah ketahuan. Berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Maka kita untuk mencari panjang busurnya yang AB menggunakan rumus kedua, yaitu sudut pertama per sudut kedua sama dengan PB pertama per PB kedua. Sama dengan luas juring pertama per luas juring kedua. Nah, di sini yang diketahui yang pertama adalah sudut pertama, yaitu adalah AOB. Ya kan? Dan yang ditanya adalah panjang busur AB. Berarti kita menggunakan rumus ini ya. Nah, berarti kita tinggal substitusi. Sudut pertama yaitu 40 derajat. Per sudut kedua. Sudut kedua adalah dari si busur DC-nya. Busur DC berarti adalah sudut DOC. Jadi 90 derajat. Sama dengan panjang busur pertama. Yaitu yang ditanya ya. Karena di sini yang ditanya adalah panjang busur AB. Dan di sini adalah sudut AOB. Lalu panjang busur kedua adalah 22. Di sini kita bisa coret ya nolnya. Lalu 4 kali 2, 88. Sama dengan 9 kali PB, yaitu 9 PB. Maka 88 dibagi 9 sama dengan PB. Maka PB-nya adalah PB sama dengan berapa tadi? 9,78. Jangan lupa sentimeter. Lalu yang kedua yang ditanya adalah luas juring COD. Kita nggak bisa pakai rumus yang ini ya.
Karena di sini tidak diketahui luas juring pertamanya. Dan yang ditanya adalah luas juring kedua. Berarti untuk mencari luas juringnya kita ke rumus pertama, yaitu sudut pusat per 360 sama dengan PB per keliling sama dengan luas juring per luas lingkaran. Nah, di sini kalian mau pakai ini nggak apa-apa, karena sudut pusatnya diketahui ya, yang COD. Lalu untuk PB COD-nya juga sudah diketahui, jadi kalian bebas mau pakai yang ini atau yang ini. Karena yang ditanyanya adalah luas juring, berarti kita udah pasti pakai ini ya. Nah, di sini kalian bisa pakai yang ini, bisa juga pakai yang sudut. Nah, di sini ibu memakainya yang sudut ya. Berarti sudutnya adalah 90 derajat per 360 derajat sama dengan luas juring per, nah luas lingkarannya kita cari. Luas lingkaran rumusnya adalah pi R kuadrat. Lihat R-nya adalah 14, berarti bisa dibagi 7 ya. Jadi kita menggunakan pi-nya adalah 22 per 7 dikali 14 kali 14. 14 dengan 7 bisa sama-sama 2. 2 kali 22 yaitu 4. 44 kali 14 sama dengan 116 cm per segi atau kuadrat. Nah, di sini 616. Nah, di sini kita coret ya. Lalu 9 sama 36 sama-sama bagi 9, yaitu 1 dan 4. 1 kali 616 yaitu 616. 4 kali LJ berarti 4 LJ. Lalu kita bagi 616 dibagi 4 sama dengan LJ. Maka LJ-nya adalah 616 kita bagi 4. 61 bagi 4 15 ya. 15 kali 4 60, kita kurangkan 61. 16 bagi 4 yaitu 4, jadi 154. Jangan lupa cm kuadrat atau persegi.